Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan ahlul bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Tidak Sepeda Channel. Nah, di video kali ini ada video ceramah dari salah seorang habaib ya. Beliau menyebutkan bahwa Indonesia ini tidak akan merdeka tanpa campur tangan dari para habaib. Nah, oke. Kita simak saja video lengkapnya. Saksikan videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Sebelum menonton, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Oleh Allah. Namun yang perlu disampaikan di sini, ketika maraknya keadaan semacam ini menunjukkan bahwasannya sudah ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara. Dan ini perlu dikasih tahu. Apa sih kaitan PKI dengan pondok pesantren? Banyak. Karena target utama PKI itu ya pondok-pondok, saudara. Target utama yang akan dibumi hanguskan oleh PKI ya guru-guru, para ulama-ulama. Dari zaman dulu mereka memusuhi daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Sehingga nggak sedikit para ulama yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, dan juga santri-santri yang dibunuh dan digorok lehernya oleh PKI, saudara. Dan ini perlu kita pahami baik-baik. Dan PKI itu berusaha untuk memutuskan dan menjauhkan masyarakat dengan para ulama. Itu adalah indikasi-indikasinya. Memutus mata rantai ulama dengan majelisnya, ulama dengan musolahnya, ulama dengan masjidnya, santri dengan gurunya. Itulah indikasi-indikasi PKI. Memutus mata rantai daripada apa? Ahlul bait dengan umatnya Nabi, sehingga dibikinlah propaganda di mana-mana, sehingga apa? Miris kita punya hati. Hari demi hari di akhir zaman ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa banyak ahlul bait Nabi Muhammad yang dizalimi, saudara. Padahal kalau kita boleh membuka sejarah, Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan ahlul bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar, para kiai jasanya besar, luar biasa. Lihat, kita tarik sejarah demi sejarah. Sedikit saja, tidak usah panjang-panjang masalah sejarah ini. Nanti kita akan bahas PKI. Ada namanya Imam Bonjol, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara. Man fil ab fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Betul? Iya. Kalau bapak kakeknya pejuang, pasti anak-anaknya juga pejuang, saudara. Dan itu tidak bisa dinafikan. Namanya Muhammad Syahabuddin, darah daging Sayyiduna Muhammad. Yang kedua, di Ponorogo. Siapa di Ponorogo? Ternyata di Ponorogo adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari di Ponorogo. Apa itu di Ponorogo? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya di Ponorogo pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Dan juga saudara, siapa lagi? Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura
Ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sehingga di setiap buku-buku sekolah yang beredar di sekolah-sekolah umum, Kapiten Patimura namanya adalah Thomas Matulesi. Kalau nama Ahmad kira-kira agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Baik, kalau misalnya namanya Thomas kira-kira agamanya apa? Permainan sejarah, penipuan, saudara. Padahal yang berjuang mayoritas adalah kiai, santri, dan orang-orang Islam. Ternyata mereka memiliki penipuan sejarah. Na'udzubillah. Anda harus tahu, santri harus tahu, ini sejarahnya. Beginilah para pejuang-pejuang kita, mereka para ulama kok. Pejuang-pejuang Indonesia para ulama, tapi kenapa saat ini malah apa? Ulama dimusuhi, ulama dibenci, ulama diteror, ulama diintimidasi, ulama didiskreditkan. Ada apa dengan negara ini? Jangan-jangan PKI sudah menyusup, saudara. Baik, yang berikutnya, siapa sih pahlawan-pahlawan nasional? Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Agus Salim. Kemudian di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, yang mana Kiai Haji Nur Ali ini seorang ulama besar di Bekasi, punya pondok pesantren. Beliau memimpin pondok pesantren yang bernama At-Taqwa. Itu Kiai Haji Nur Ali, saudara. Kalau sudah berjuang, saudara, dia cabut goloknya, saudara. Dia nggak mundur dari perjuangan sampai tetes darah terakhir, saudara. Sempat beliau Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, beliau jalan kaki dari Bekasi sampai Jogja untuk ketemu Jenderal Sudirman, menyusut daripada strategi perang, saudara. Ini ulama-ulama kita, aset Indonesia. Jenderal Sudirman, siapa backgroundnya? Apa backgroundnya? Ternyata Jenderal Sudirman adalah ulama besar di Jogja. Setiap hari mengajar ngaji, baik anak kecil maupun orang dewasa. Diajarkan fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Backgroundnya adalah ulama dan menjadi jenderal terbesar, saudara, ada di Indonesia. Itu dari kalangan kiai, dan ini hanya sebagian, masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad? Apa jasanya mereka para habaib di Indonesia? Apa jasanya? Baik, yang pertama, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Beliau dari Semarang. Beliau yang menciptakan lagu 17 Agustus dan Syukur. Dan beliau adalah bapak pramuka yang menciptakan pramuka, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Dan Anda harus tahu, ketika rumah Soekarno dikepung, di situ ada Habib Husain Al-Mutahhar, dan Belanda mencari bendera merah putih yang sudah dibuat untuk dibakar dan dibumi hanguskan, saudara. Soekarno menyerahkan kepada Habib Husain, tolong Pak Husain jaga bendera ini baik-baik. Habib Husain mengatakan, saya jaga walaupun nyawa saya terancam, sehingga bisa berkibar ada di mana-mana, saudara. Yang kedua, yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini, Habib Ali Habsyi ini, beliau adalah guru Soekarno. Anda tahu, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka pada hari Jumat 17 Ramadan, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali Habsyi mengutus beberapa murid-murid beliau untuk mendampingi Soekarno. Dan Anda harus tahu, ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan,
mendampingi Soekarno ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Dan Anda tahu muridnya Habib Ali Kuitang menyampaikan kepada gurunya pada hari Jumat, selepas sholat Jumat, mengatakan, Habib, Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengambil mic dan memberikan daripada informasi dan menyatakan fatwanya. Beliau mengatakan, mulai detik ini, mulai saat ini, pasang di rumah-rumah kalian dan tinggikan bendera merah putih. Indonesia telah merdeka. Sebarkan ke seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, saudara. Itu fatwa dari Habib Ali Kuitang, saudara. Dan juga dari mana asal merah putih? Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Beliau keluar masuk penjara dari zaman Belanda, dari zaman Jepang, bahkan diancam hukuman pancung. Tapi Habib Salim Jindan tidak mundur dari barisan perjuangan, saudara, sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, saudara. Sampai beliau mengenakan jubah berwarna putih dan dalamnya warnanya merah, karena di kala itu nggak boleh berkibar bendera merah putih. Tapi untuk memberikan semangat kepada masyarakat ketika beliau berorasi, beliau mengebas-ngebaskan jubahnya, memberikan informasi. Untuk apa? Untuk senantiasa setia terhadap NKRI. Baik, yang berikutnya ada Syarif Hamid Al-Gadri, Sultan kedua di Pontianak, yang saat ini sedang kasus, saudara. Ya, ada orang nggak punya otak ngomong ngaco, ya, pengkhianat, teriak pengkhianat. Syarif Hamid Al-Gadri inilah yang merancang dan menggambar, yaitu daripada lambang negara Garuda. Kalau misalnya yang dikatakan oleh dia, ini kan dikatakan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri ini pengkhianat. Yang ngomong lebih pengkhianat lagi, lebih bejat lagi, saudara. Kalau misalnya Syarif Hamid Al-Gadri pengkhianat, ngapain lambangnya dipakai? Gak akan mungkin dipakai oleh negara. Tapi ketika lambangnya yang dibuat oleh dia, lahir dari karya tangannya, dipakai oleh negara kita, menunjukkan bahwasannya Syarif Hamid Al-Gadri adalah pahlawan, bukan pengkhianat, saudara sekalian. Nah, itulah videonya teman-teman semuanya. Bagaimana tanggapannya? Silahkan tanggapan kalian semua tulis di kolom komentar ya, biar rame. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.